Halo, welcome back lagi guys teman-teman semua. Hari ini kegiatan gue mungkin agak cukup berbeda karena hari ini gue akan ngejuri di salah satu kompetisi lari juga. By the way, buat teman-teman semua stay tune dan yang mau ikutin keseruannya di kompetisi kali ini jangan ketinggalan dan jangan lupa di subscribe, like dan komen juga. Thank you so much. Sampai ketemu nanti di situ ya. Bye. Oh guys, nih ketemu sama juri legend guys di Palembang guys. Dan seperti biasa apa mas? Kita yang sibuk. Kita yang sibuk. Mas IO ya? IO ya? Saya kru. Pasang dulu guys. Jadi masih nunggu guys. Nunggu dulu sampai rapnya udah selesai baru bisa kompetisi. Oke, sampai ketemu lagi ketika udah siap ya. Bye. Oke, kita udah mulai ini guys. Peserta pertama. Akhirnya kita mulai guys. Akhirnya ini semua karena berkat trust muka. Salah sendiri kan hanya di TR. Iya betul. Betul banget. Betul. Nyontek, gue gak boleh nyontek. Yang jelas dia nggak pucat, nggak langsung nggak ada warna ya.
1, 2, 3. Ya. Goblok. Ciperi. Coba ada live Instagram yang enak ya.
Salah bang. Parah. Mantap. Penyanyi. Gambar apa nih kak? Tapi layout, tapi dia bikin Dia imbang. Oke. Perlu saya edukasi.
Oke, halo, terima kasih buat teman-teman semua yang udah sampai di pada waktu ini masih ngikutin. By the way, kompetisi kemarin seru banget dan gue ngerasa sangat sekian lama udah nggak mungkin kompetisi offline lagi dan akhirnya bisa ada kompetisi offline lagi seperti hari kemarin. By the way, kenapa nggak dibuat di hari kemarin? Ya karena setelah dari kompetisi ternyata cukup padat acaranya, jadi gue baru bisa buat vlog lagi setelah hari kemarin ya. Mungkin ya di hari seperti inilah. By the way, ada beberapa hal yang mungkin gue mau sharing-sharing dari kompetisi kemarin yang sangat-sangat sangat-sangat excited banget dan sangat-sangat punya antusiasnya sangat banyak banget, bahkan banyak banget penonton dari luar yang akhirnya dari cuma lewat lalu lalang akhirnya ngikut nonton juga. Gue seneng banget sih hal-hal tersebut bisa terjadi di hari kemarin ya. By the way, juga kongres buat para juara 1, juara 2, juara 3. Jadi ada beberapa hal yang mungkin gua bisa diskusi sama-sama ya. Jadi mungkin kompetisi itu jadi ajang dimana kita bisa mengeksplor diri kita sendiri. Jadi yang perlu dinotis juga tiap kali gua juga selalu menerapkan ini kepada diri gua ketika gua selalu ikut kompetisi. Alasan gua selalu adalah satu, yaitu tetap untuk bisa mengevaluasi apa yang kita udah pelajarin. Jadi balik lagi bukan tentang siapa jago, siapa lebih hebat atau siapa yang juaranya bagaimana, enggak juga, itu urusan yang belakangan. Tapi biasanya gue selalu punya nilai bahwa kalau kita ikut kompetisi maka kita punya siap untuk bisa menerima kita kalah dan maupun kita menang. Karena balik lagi kompetisi itu berbedanya adalah kita memberikan yang terbaik dari apa yang kita udah siapkan. Itu sih yang paling penting, jadi poin utama. Jadi yang gue lihat dari kompetisi kemarin adalah dimana kalau dibilang dari segi teknis latihannya juga ya, by the way juga masih banyak teman-teman yang sudah jago-jago banget dan gue apresiasi banget buat teman-teman yang gokil-gokil pattern-patternnya, terutama juga beberapa di technical juga kayak di Frotty juga lumayan sangat banyak yang udah bagus banget. Nah ya, tinggal ya itu tadi balik lagi ada beberapa hal yang kita bisa diskusi ya. Contoh kayak kemarin gue sempat ngejuri ya, kebetulan punya kesempatan ngejuri dan gue lihat langsung juga ternyata memang masih banyak juga di luar dari yang tadi sudah jago-jago, udah hebat, udah bagus. Ada juga yang performnya masih gue bilang perlu belajar dari basic lagi gitu. Karena gue udah sering banget bilang bahwa hal-hal sederhana seperti belajar basic itu penting banget kayak gitu. Karena apalagi kalau kita mengikuti ajang kompetisi, ketika kita tujuannya adalah untuk mengeksplor diri kita, maka kita perlu tahu nih salah plus minusnya. Kebetulan memang kemarin kan nggak sempat ada briefing lagi setelah kompetisi ya. Harapan gue sih sebenarnya kemarin tuh banyak dan ada beberapa yang bisa ikut serta gitu pas setelah after dari competition bisa briefing sama-sama. Tapi ya kemarin nggak memungkinkan juga di waktu, jadi kita sempat jadi bubar. Jadi mungkin by the way ini video yang gue bisa bawa ya untuk juga sekalian juga jadi dokumenter juga buat kompetisi kemarin. By the way itu tadi kalau gue termasuk salah satu orang yang ketika ikut kompetisi gue pengen sangat-sangat dapetin sesuatu yang gue perlu dapetin kayak gitu sebanyak-banyaknya. Makanya kebanyakan ketika gue ikut kompetisi gue selalu pasti hampirin entah tuh jurinya, entah tuh gue mungkin dapat score sheetnya atau apa, untuk gue bisa banyak belajar setelah dari kompetisi, mau menang maupun ataupun kalah. Jadi nggak cuma pas kalah aja minta brief, kadang gue menang pun ya gue akan selalu tanya itu juga, misal gue plus minusnya di mana, terus apa yang perlu gue explore lagi atau mungkin apa yang perlu gue belajar update lagi dan lain-lain. Karena tuh hal-hal yang akan membuat gue jauh lebih punya nilai yang lebih berkembang kayak gitu dibanding di hari yang ini kayak gitu. Gue yakin di hari ke depan akan jauh lebih baik lagi seperti itu. Dan gue lihat ya beberapa dari hampir mungkin sebagian kompetitor yang kemarin ikut di Transmart latihan juga seperti itu. Banyak juga yang gue bilang perlu explore dari segi basic juga kayak gitu. Basic latihan tuh banyak banget ya. Kemarin banyak juga yang ngeluarin basic tulip. Sebenarnya gue sangat apresiasi malah. Bahkan yang teman-teman tahu sebenarnya banyak banget yang cuman buat tulip tapi bisa ngalahin orang-orang yang bisa buat pattern yang lebih kompleks kayak gitu. Nah, kenapa gitu? Berdasarkan balik lagi gini, kadang kita sebagai juri harus jadi as a customer ya. Jadi kayak harus memang jadi customer yang dimana kita
harus lihat tuh definisinya. Kadang kalau kita jadi customer kan gini, kita buat latihan sebagai customer kita kan akan menilainya apakah apa dibentuknya kayak gitu. Definisinya ini nggak sempurna nggak kayak gitu. Contoh kalau misalnya mau buat ada beberapa kayak pengen peserta pengen buat gambar muka Shiba misalnya kayak gitu, kata nasi Irvin misalnya gitu. Tapi rosetanya kurang jadi, wash juga. Ya sebagai juri akan lebih memilih, oh lebih mending kita ambil tulip aja kayak gitu yang bener-bener solid, meskipun mungkin secara teknis si Shiba tadi jauh lebih susah kayak gitu. Ada beberapa peristiwa di kemarin juga terjadi seperti itu. Dan itu tuh jadi apa yang menurut gue jadi pelajarannya sangat-sangat penting juga kayak gitu. Sama halnya kita nge-serving customer juga jadinya. Kalau kita membuat gambar tapi si customer juga nggak paham apa yang kita gambar karena kurang solid, ya sama aja kayak gitu kan. Nah jadi memang banyak banget, hampir lah ya, mungkin gue bilang sebagian tuh yang kena pada bagian-bagian ini kayak gitu. Dan juga gue lihat juga dari beberapa yang ikut serta juga tuh kebanyakan juga masih sering salah di technical frotting juga, yang frottingnya suka dry, kepanasan, ada yang juga mungkin nggak kebiasa pakai mesin. Banyak hal, tapi itu sangat gue apresiasi lagi karena balik lagi teman-teman ini sudah mau ikut kompetisi dan mau belajar sesuatu kayak gitu. Minimum mereka punya experience-nya kayak gitu. Meskipun kita nggak ketemu ya pada hari kemarin setelah bubar acara ya karena mungkin waktu terbatas juga. Tapi gue sangat apresiasi teman-teman semua yang udah ngeliat video ini juga, buat teman-teman kompetitor juga, gue sangat apresiasi banget. Jadi buat teman-teman semua punya experience yang mungkin nggak selama ini belum pernah ikut serta atau mungkin juga belum pernah jadi part of kompetitor juga ya. Gue sih selalu apresiasi hal tersebut dan mungkin bisa ketemu lagi di next event ya. Dan yang perlu gue highlight adalah yang terakhir adalah tentang champion kita kayak gitu. Gue kayak punya feeling gitu setiap kali kalau di kompetisi tuh gue sering bilang sama beberapa juri lainnya juga kayak Mas Riki sama Mas Rangga kemarin yang barengan sama gue jadi panel juri juga di Transmetrodon kemarin. Kadang seorang juara tuh udah kelihatan dari awal kayak gitu. Entah kenapa ya, gue sih nggak punya pemihakan atau apa gitu sebagai juri ya as a judges aja kayak gitu, menilai apa yang udah disajikan. Tapi entah kenapa feeling tuh selalu di kompetisi pun juri-juri pun setuju gitu bahwa kadang tuh memang ada bener jalan-jalannya orang-orang. Contoh misalnya kayak kemarin yang juara tuh adalah Bram sama Hadi nih. Jadi sedikit cerita aja yang gue seneng tuh di luar dari technical ya, di luar dari hal-hal teknis, di luar dari hal-hal yang skillful dan lain-lain. Tapi gue melihat memang kadang-kadang prepare tuh sangat penting banget kayak gitu. Terutama buat teman-teman yang pengen ikut kompetisi gitu, karena disiplin itu harganya mahal banget. Contoh gue cerita sedikit aja, mungkin ini teman-teman nggak tahu ya, karena mungkin juga kemarin kan sempat ada pengunduran jam kompetisi juga. Dan gue sebagai juri juga selalu menekankan diri saya untuk tetap disiplin. Masa kompetitor disiplin ketika gue jadi juri, masa gue nggak disiplin gitu. Jadi gue tetap akhirnya datang lebih cepat, lebih awal, kalau bisa sepagi mungkin, malah ya intinya sesuai dengan apa yang udah di rundown seperti itu. Dan gue kaget banget kayak gitu karena ternyata memang sudah ada peserta yang datang. Dan saat itu pertama kali gue ketemu tuh sama Hadi yang kebetulan juara 2 kemarin di Transmetrodon. Gue apresiasi banget. Gue semua kompetitor gue sangat apresiasi, tapi gue lebih respect lagi kepada 2 orang gini. Kenapa? Karena mereka adalah salah satu kompetitor yang menurut gue sangat disiplin, sangat mempunyai attitude untuk sebagai kompetitor yang memang layak lah gitu jadi champion kayak gitu. Contoh kayak kemarin Mas Hadi datang sama gue gue kira gue sendirian, ternyata dia udah datang duluan, mungkin maybe 10 menit lebih awal dulu. Terus gue datang, terus nggak lama 5 menit kemudian ada Mas Bram juga yang champion kita juara 1 di Transmat Lattehatrodon kemarin, datang juga lebih awal kayak gitu. Gue cukup speechless karena jujur bilang ini suatu nilai yang gue bilang cukup penting. Di luar dari teman-teman bisa belajar skill up lebih banyak lagi, belajar soal apapun juga banyak, tapi penting untuk bisa mempreparasi diri sendiri kayak gitu. Dan 2 orang ini datang lebih cepat ya, kita ngobrol-ngobrol karena memang kompetisi belum jalan. Dan gue nggak nyangka pas di terakhir tiba-tiba di 4 besar terus ditandingin lagi untuk dapat 2 besar untuk ditandingin lagi untuk ngerebutin juara 1. Dan tiba-tiba gue lihat di depan gue terus ada Mas Rika, ada Mas Rangga. Gue bilang sama mereka, wah ini yang kemarin datang, yang tadi pagi datangnya paling pagi gitu, ini barengan sama gue tadi kayak gitu.
dan kok dua-duanya masuk di final kayak gitu, tinggal ngerebutin juara satu aja. Bagi gue sih siapapun juara satu, gue udah respect banget sama mereka berdua karena mereka udah datang jauh lebih pagi mempreparekan diri mereka, dan itu tuh salah satu nilai yang sangat bagus untuk ketika kita mengikuti sebuah kompetisi. Dan dari video ini mungkin gue cuma pengen berbagi sharing bahwa ya mau kompetisinya dari gede sampai yang terkecil pun, gue selalu sangat respect dengan orang-orang yang punya nilai bahwa gue harus datang lebih cepat, gue harus datang supaya gue bisa jauh lebih prepare. Dan salah satu alasannya pun kemarin gue sempat cerita sama Mas Hadi juga yang di pagi hari itu, gue bilang kenapa datang pagi, dia sempat juga cerita kayak gue ini kompetisi yang kedua, bahwa di kompetisi sebelumnya gue belum pernah latihan tapi baru kali ini latihan, dan baru pertama kali ini ikut kompetisi latihan, dia bilang. Makanya gue mau datang lebih cepat, lebih pagi supaya gue bisa tes mesin lah saat itu, atau mungkin bisa jauh lebih prepare supaya nggak tremor dan lain-lain. Dan sama juga dengan Mas Bram juga, dan gue bilang ini mungkin salah satu salah satu faktor mungkin selain kita bilang efek dia latihan, efek skillfulnya, atau efek juga lakinya juga. Tapi gue ngelihat itu salah satu nilai yang perlu kita sama-sama semua belajar. Termasuk gue juga, gue langsung ini maybe kita terrefresh bahwa oh ya, sebagai seorang barista, sebagai seorang latih artis pun, ataupun kita masuk ke bar, sebuah disiplin tentang waktu ini penting banget kayak gitu. Meskipun akan ada yang terjadi, tapi kita tetap on the standby seperti itu. Dan ketika standby, otomatis kita lebih ready secara mentality, secara persiapan, dan secara banyak hal lainnya. Dan ini gue sharing di sini dengan alasan gue supaya bisa jauh lebih banyak diskusi sama teman-teman semua. Maybe ya gue apresiasi banget pada dua orang ini, dan harapan gue buat teman-teman yang udah juara tetap pertahanin nilai-nilai ini. Di luar dari tetap latihan pastinya wajib, tetap up to date pasti wajib, tapi tetap mental seperti ini, nilai seperti ini gue harap banget buat teman-teman semua bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman lain, kompetitor lain, supaya ya gue bilang ini salah satu modal awal untuk kita ikutin sebuah kompetisi. Maybe seperti itu aja perbincangan kita di konten kali ini. Maybe buat teman-teman semua sekali lagi yang udah ikut jadi kompetitor di kompetisi kemarin di Transmart Produk Latihan, gue sangat thank you banget antusiasnya. Dan buat setiap panitia, penyelenggara, juri-juri, Mas Rangga, Mas Riki, dan lain-lain yang udah, mungkin juga dari panitia yang mempercayakan saya sebagai juri, juga saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan sampai ketemu lagi di event-event selanjutnya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen juga di bawah video ini. Untuk teman-teman semua mungkin mau tanya jawab tentang apa yang terjadi juga lebih detail, boleh silakan langsung ditaruh di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi dan bye-bye.